Baik, contoh soal tentang metode Lagrange. Tentukan nilai minimum dari fungsi berikut. F sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah Y kuadrat dengan kendala X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Kita review sedikit tentang metode Lagrange. Metode Lagrange yaitu mencari titik-titik dari turunan F terhadap kelipatan dari turunan G. Turunan G itu adalah kendala kita, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Dan kendala tersebut terpenuhi, itulah metode Lagrange. Kita jawab soal tersebut. Turunan pertama F terhadap X yaitu 2X dikurang Y, dan turunan pertama F terhadap Y yaitu 2Y dikurang 4X. Lanjut, turunan kendala kita yaitu terhadap X sama dengan 2X, terhadap Y yaitu sama dengan 2Y. Jadi rumusnya adalah turunan F sama dengan lambda dikali turunan G. Turunan F terhadap X kita yaitu 2X dikurang 4Y, dan turunan G terhadap X yaitu lambda dikali 2X. Untuk terhadap Y-nya yaitu 2Y dikurang 4X sama dengan lambda dikali 2Y. Itu persamaan pertama dan persamaan kedua kita. Dan jangan lupa pula persamaan kendala kita yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 menjadi sebagai persamaan ketiga kita. Kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Pertama-tama kita kalikan seluruhnya dengan Y untuk persamaan pertama dan X untuk persamaan kedua. Didapatkan hasil 2X Y dikurang 4Y kuadrat sama dengan 2 lambda XY untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua yang dikalikan dengan X, didapatkan hasil 2XY dikurang 4X kuadrat sama dengan 2 lambda YX dikurang jadi min 4Y kuadrat ditambah 4X kuadrat sama dengan 0. Luaskan, maka didapatkan hasil Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Maka kita menuju ke fungsi kendala kita tadi, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Kita sudah dapat informasi bahwa Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Kita ganti nilai Y kuadratnya menjadi X kuadrat, maka 2X kuadrat, karena di sini X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat sama dengan 1, maka X kuadrat sama dengan 2, dan nilai X-nya sama dengan plus minus 1 per akar 2. Begitu pula dengan nilai Y, kita ganti X-nya jadi Y kuadrat sesuai dengan informasi yang tadi. Jadi Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, dijumlahkan jadi 2Y kuadrat sama dengan 1, Y kuadrat sama dengan 1 per 2, Y sama dengan plus minus 1 per akar 2. Jadi nilai titik X, Y-nya sama dengan plus minus 1 per akar 2. Maka kita cek, karena di sini kita mencari nilai yang paling minimum, kan pada rentangan pada rentangan titik plus minus 1 per akar 2 itu terdapat 1 per akar 2,1 per akar 2 dan min 1 per akar 2,1 per akar 2, dan titik ketiga yaitu 1 per akar 2 di koma min 1 per akar 2 dan min 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Kita masukkan nilai titik-titik tersebut ke dalam fungsi awal kita yaitu X kuadrat dikurang 4XY ditambah Y kuadrat. Sudah dimasukkan, maka didapatkan hasil untuk titik pertama yaitu sebesar min 1, titik kedua sebesar 3, titik ketiga sebesar 3, dan titik keempat sebesar 1. Maaf, di sini terjadi kesalahan tulisan, yaitu sebenarnya di sini min 1. Untuk hasil dari min 1 per akar 2, min 1 per akar 2 yaitu sebesar min 1. Jadi ini minimum terjadi di titik 1 per akar 2, min 1 per 1
1 per akar 2 dan min 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Sekian untuk metode Lagrange. Untuk lanjut kita contoh soal metode Caruso-Tucker atau tingkat kisah KT dengan soal tentukan nilai maksimum dari fungsi berikut, yaitu f sama dengan 10xy dikurang 2,5x kuadrat dikurang y kuadrat dengan dalam x ditambah y kecil sama dengan 9. Pertama, kita turunkan fungsi f terhadap x dikurang lambda fungsi g terhadap x, yaitu fungsi g itu sebagai fungsi kendala, atau x ditambah y kecil sama dengan 9. Maka didapatkan hasil 10y dikurang 5x dikurang lambda. Untuk teman kedua kita mohon maaf sekali lagi, ini terjadi kesalahan tulisan. Sebenarnya ini diturunkan terhadap y. Kita turunkan fungsi f terhadap y dan fungsi g terhadap y, maka didapatkan hasil 10 x dikurang 2y dikurang lambda sama dengan 0. Dengan rho gx-nya sama dengan 0, maka lambda dikali x ditambah y dikurang 9 sama dengan 0. Jika x ditambah y dikurang 9 sama dengan 0, maka x sama dengan 9 dikurang y. Kita masukkan nilai x-nya ini ke persamaan 1 dan persamaan 2. Kita ganti nilai x-nya menjadi 9 dikurang y. Maka 10y dikurang 5 dikali 9 kurang y dikurang lambda sama dengan 10y dikurang sama dengan 0, maka 10y dikurang 45 karena dikalikan 5-nya ke dalam, 45 ditambah min kali min, maka positif dikali 5y dikurang lambda sama dengan 0. Dijumlahkan y dengan y, jadi 15y dikurang 45 dikurang lambda. Maka lambda sama dengan 15y dikurang 45. Itu untuk persamaan pertama. Selanjutnya untuk persamaan kedua itu 10 dikali 9 dikurang y dikurang 2y dikurang lambda sama dengan 0, dikalikan 10-nya ke dalam, 90 dikurang 10y dikurang 2y dikurang lambda, dijumlahkan y-nya, 90 dikurang 12y dikurang lambda sama dengan 0. Maka lambda sama dengan 90 dikurang 12y. Karena sini kita ada lambda, di sini ada lambda, maka lambda sama dengan lambda. Jadi 15y dikurang 45 sama dengan 90 dikurang 12y. Dipindah ruaskan y dengan y. Jadi 27y sama dengan 135. Nah, karena 135 dibagi 27 hasilnya 5. Sudah kita dapatkan nilai y, kita masukkan ke salah satu persamaan lambda tersebut. Kita masukkan ke persamaan kedua, yaitu lambda sama dengan 90 dikurang 12 y-nya 5 maka y-nya diganti dengan 5. Jadi 12 dikali 5 sama dengan 90 dikurang 60, maka lambda sama dengan 30. Karena kita sudah dapatkan nilai y dan lambda, kita masukkan ke persamaan pertama. Jadi 10y, y-nya diganti dengan 5, dikurang 5x, lambdanya tadi bernilai 30, jadi dikurang 30 sama dengan 0, dikalikan 50 dikurang 30 sama dengan 5x, x-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi 5x sama dengan 20, x sama dengan 4. Maka yaitu 10x y dikurang 2,5x kuadrat dikurang y kuadrat. Kita ganti nilai x-nya menjadi 4 dan y-nya menjadi 5. Maka sama dengan 10 dikali 4 dikali 5 dikurang 2,5 dikali 4 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Maka didapatkan hasil sebesar 135. Jadi x dan y yang maksimum terdapat di titik 4,5 dengan nilai sebesar 135.